Ini rencananya Zara ingin mengajak kedua putrinya jalan-jalan di sekitar kawasan Taman Kapuk yang letaknya tidak begitu jauh dari kediaman Shailendra, apalagi nanti siang Zara sudah berjanji akan menginap di rumah ibunya, sekaligus memberikan kabar bahagia soal kehamilannya. Saga sendiri selalu siaga menjaga istri dan juga kedua putrinya, dan tidak lupa dua orang bodyguard selalu siap menemani kemanapun mereka pergi. Maura yang sudah tidak menggunakan kursi roda lagi, ia tampak bahagia karena kedua kakinya sudah bisa ia gerakan, ia pun berjalan perlahan meskipun menggunakan tongkat, beda halnya dengan Lala, ia sudah bisa berjalan dengan normal meskipun dengan cara perlahan, keduanya terlihat begitu semangat untuk sembuh demi sang calon adik bayi yang masih berada di dalam perut ibunya. Saga yang sedari tadi memperhatikan ketiga wanita di depannya, ia hanya bisa tersenyum bahagia, dirinya tidak menyangka akan merasakan kebahagiaan seperti ini kembali, bahkan ini jauh lebih dari segalanya, Saga pun bersumpah tidak akan membiarkan keluarganya berada dalam bahaya yang terus saja mengintainya. Wah, lumayan lelah juga ya, kita jogging dari rumah sampai ke Taman Kapuk. Ucap Maura. Kalau kau capek dan lelah, sini biar papa gendong, apa Lala juga mau papa gendong. Ujarnya sambil berjongkok dan merentangkan kedua tangannya. Emang papa bisa gendong kita berdua? Tanya Maura. Ya bisalah sayang, gendong Bunda Zara saja papa sanggup, apalagi cuma kalian berdua. Jawabnya sangat enteng. Cie, Bunda sering digendong ya sama papa ya. Ejek Maura sembari menatap ke arah bundanya yang wajahnya sudah bersemu merah karena menahan rasa malu, Zara pun langsung mendekati suaminya, kemudian ia mencubit bagian tangannya karena kesal. Mas ini kebiasaan kalau ngomong depan anak-anak gak difilter dulu. Protesnya sembari berkacak pinggang. Sorry sayang, jangan marah dong. Sakit juga ya cubitan kamu, rasanya seperti disengat oleh lebah. Balasnya dengan nada mengejek. Zara pun semakin kesal atas jawaban dari suaminya, ia pun memilih pergi begitu saja. Nah loh pah, Bunda jadi marah tuh. Lagian iseng banget sih, pakai acara godain Bunda segala. Hei, bukannya ini juga berawal darimu, Maura? Elak sang papa. Iyakah? Kau suka pura-pura amnesia Maura? Sambung Lala sambil menepuk jidatnya. Seketika Maura malah tertawa terbahak-bahak, dan Saga pun akhirnya mengejar Zara, sedangkan kedua pengawal masih setia menjaga kedua bocil yang sedang duduk di kursi pinggir jalan dekat taman. Tiba-tiba saja, muncul seseorang yang sudah lama tidak mereka jumpai. Selamat pagi anak-anak. Sapa pria tersebut sambil membawa sesuatu dan terus ia tenteng. Ya ampun, Kak Ray Senja. Jawab Maura dan Akila secara berbarengan. Awalnya Ray sempat dihadang oleh kedua pengawal, namun setelah Maura dan Akila mengenal siapa yang mendekat ke arahnya akhirnya kedua bodyguard tersebut diperintahkan oleh Maura untuk segera meminta maaf. Maafkan atas tindakan kedua bodyguardnya papa ya Kak Ray. Ucap Maura penuh rasa sesal. Ray pun tidak mempermasalahkannya. Ia tidak peduli dengan semua itu, baginya yang terpenting bisa bertemu dengan Akila dan juga Maura, dua gadis kecil yang sangat lucu, apalagi Ray sangat yakin jika Akila adalah putri kandungnya, rasanya ia ingin sekali mengatakan jika dirinya adalah papa kandungnya, namun Ray tidak mau gegabah dan mendahului Zara, ia tetap menghargai Zara, karena Zara adalah sosok wanita yang telah membesarkannya dan begitu menyayangi putri kecilnya. Saat Zara dan Saga kembali, dan Saga berhasil membujuk istrinya, mereka berdua sangat terkejut saat mendapati Ray sedang bercanda gurau dengan kedua putrinya, apalagi Zara, ia ingin sekali mengusir Ray. Sayang, jaga emosimu, ingat jika saat ini ada anak-anak, kalau sampai mereka tahu kau berseteru dengan Ray, mereka pasti akan kecewa, dan tentunya pasti Ray akan mengatakan masalah tentang siapa dirinya kepada Akila, jadi berhati-hatilah. Usul Saga, agar istrinya tidak gegabah dalam bertindak.
Zara pun paham apa yang dikatakan oleh suaminya, ia kemudian mencoba untuk mengontrol emosinya. Iya Mas, betul sekali dengan semua perkataanmu, aku harus bisa menjaga sikap di depan anak-anak, dan sepertinya memperingatkan Kak Ray tidak ada gunanya. Begini saja sayang, selama si Ray Senja itu tidak membuka mulut, maka semuanya akan aman, dan Akila tidak akan pernah tahu tentang asal-usulnya, meskipun ini terkesan sadis, karena kamu telah memisahkan seorang anak dengan ayah kandungnya, aku pun sebagai seorang pria pasti akan merasa sedih, sama seperti apa yang dirasakan oleh Ray saat ini, ujarnya, malah membuat Zara termenung. Entahlah Mas, aku hanya ingin menjalankan wasiat dari mendiang kakakku, dan itu cukup berat saat ini, kemarin-kemarin sih tidak menjadi masalah buatku, tapi saat ini malah menjadi beban, dan aku takut nantinya Kak Ray akan membawa Akila pergi, aku tidak mau berpisah dengan putriku yang sudah aku rawat sejak dia bayi. Jawabnya dengan kedua bola matanya yang berkaca-kaca dan berusaha menahan tangis. Saga pun buru-buru merangkul bahu istrinya, mencoba menenangkannya agar selalu tegar dan juga sabar. Ya sudah, sebaiknya kita segera temui Ray dan juga anak-anak, bersikaplah seperti biasanya sayang, anggap tidak terjadi apa-apa. Pintanya seolah memohon. Zara pun mengangguk patuh, kali ini ia percaya dengan semua perkataan dari suaminya. Akhirnya keduanya memasang wajah tersenyum, meskipun senyuman yang penuh dengan kepalsuan. Hai Ray, lama tak jumpa kita ya. Sapa Saga sambil berjabat tangan. Ray sempat keheranan dengan sikap Saga padanya yang mendadak menjadi ramah. Kabarku baik Tuan Saga. Jawabnya sedikit terbata. Lalu giliran Zara yang menyapa Ray, namun sayangnya Zara malah memasang wajahnya yang masam. Beruntungnya Ray bisa memakluminya begitupun dengan Saga. Papa dan juga Bunda kapan nih aku dan Akila boleh les menggambar lagi di sanggarnya Kak Ray? Tanya Maura. Nanti ya sayang, tapi jangan sekarang. Jawabnya. Maura dan Akila pun terlihat kecewa atas jawaban dari bunda mereka. Tapi sepertinya memang untuk saat ini Kak Ray belum bisa membuka kembali kelas menggambar dan melukis, soalnya sanggarnya Kak Ray sedang direnovasi, dan rencananya tahun depan, sanggarnya Kak Ray akan dijadikan sanggar sekaligus tempat wisata yang wajib dikunjungan oleh para siswa dan siswi dari sekolah di kota ini, untuk belajar seni melukis dan menggambar. Imbuhnya. Mendengar hal itu, Maura dan Akila merasa senang, itu artinya saat mereka sudah memasuki sekolah dasar, pasti akan ada pembelajaran mengunjungi sanggar milik Ray Senja. Saga dan Zara sendiri merasa kagum atas keberhasilan yang telah dicapai oleh sosok Ray Senja, namun kali ini keduanya tidak menunjukkan respon yang positif, malah cenderung biasa saja, hanya Maura dan Akila yang begitu antusiasnya. Lalu Ray berpindah posisi, kali ini ia mencoba mendekat ke arah Sagara dan membisikkan sesuatu di telinganya, sontak Saga pun terkejut saat Ray mengatakan sesuatu yang telah membuat darahnya mendidih. Kau yakin apa yang kamu lihat dan kamu dengar itu Ray? Tanya Saga seolah masih ragu. Sangat yakin Tuan Saga, malah saya memiliki bukti percakapan mereka, jika Anda masih tetap tidak percaya dengan informasi ini. Jawabnya sambil menunjukkan ponsel miliknya. Zara sendiri sempat penasaran, apa yang telah dikatakan Ray terhadap suaminya sehingga suaminya terlihat begitu marah.